Halo, selamat siang. Kami akan uji satu unit inverter Live 3 Energy Storage System. Jadi inverter ini sudah dilengkapi baterai yang ada di dalam inverter ini, dan juga bisa ditambah baterai eksternal. Nah, portnya ada di sebelah kanan ini. Inverter ini menggunakan sistem tegangan 12 volt dengan output maksimum di 1000 watt, dan juga sudah dilengkapi MPPT sebesar 20 ampere. Ini ya, MPPT-nya sebesar 20 ampere. Untuk koneksi ada di sebelah kiri. Bisa tunjukkan. Nah, ini ada beberapa. Nah, ini adalah MCB baterai, jadi untuk menghidupkan ini dinaikkan ke atas. Dan di sini ada port USB dan port output 12 volt. Nanti bisa digunakan untuk mencharging handphone atau perangkat DC yang lain. Di sebelah bawah ini ada inputan PLN lengkap dengan kabelnya, dan di atasnya ini adalah output ke beban. Untuk terminal PV ada di sebelah sini ya. Ini nanti tinggal dibautkan di bagian dalam dan dikoneksikan ke PV. Untuk tegangan PV maksimum yang diizinkan adalah sebesar 100 volt. Itu untuk maksimum. Oke, sebelumnya ini saya akan tunjukkan untuk baterainya. Jadi baterainya ini bisa dimonitoring menggunakan smartphone. Caranya tinggal download aplikasi saja. Ini aplikasinya ini ada di Play Store, tinggal dibuka seperti ini, dan saat masuk maka akan diarahkan ke halaman login. Saya akan login dulu. Jika belum punya akun, maka bisa buat akun terlebih dahulu. Oke, saat ini saya sudah login. Ini ada beberapa device list. Jadi sebelum masuk ke aplikasi, harap nyalakan Bluetooth terlebih dahulu, karena baterai ini berkomunikasi ke smartphone menggunakan sistem Bluetooth. Oke, untuk nama Bluetoothnya adalah ini, Live 3 Energy Storage. Tinggal di-connect saja. Nah, ditunggu, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah tampilan real time. Ini adalah SOC sebesar 60, jadi belum full, dan ini adalah tegangan per sel, cukup balance. Untuk di aplikasi juga ada pantauan history, jadi bisa dilihat untuk arus masuk, untuk kapasitas bisa dilihat, dan ada bagian untuk kontrol juga. Dan di sini bisa untuk setting-setting parameter yang lain. Oke, seperti itu untuk aplikasi dari sistem baterai yang ada di dalam inverter ini. Oke, selanjutnya saya akan uji untuk sistem dari inverter ini sendiri, mulai dari ATS, inputan dari PV, dan juga pengujian beban. Nah, ini sebelumnya saya akan posisikan kamera dulu. Oke. Nah, ini untuk PV ya. Ini belum mendapat energi karena yang masuk cuma 16 watt. Kenapa kecil? Karena bisa dilihat di sini untuk tegangan baterai ini sudah mencapai floating. Artinya baterai ini penuh. Jadi MPPT masuk mode floating. Saya menggunakan tegangan PV sebesar 90 volt DC. Nah, saya akan coba beri beban. Nanti saat ada kenaikan beban, maka MPPT ini juga akan mengimbangi beban yang keluar. Artinya MPPT ini mengimbangi daya dari baterai yang kurang.
Saat ini saya sudah tambahkan beban ini. Kita coba lihat bebannya. Oh, enggak ada ya. Enggak ada untuk tampilan beban. Jadi nanti bisa ditambah untuk wattmeter untuk membaca bebannya. Nah, ini kita sudah uji, maksudnya sudah beri beban. Ini bisa di rata-rata 75%. Maka untuk arus dari panel surya naik sebesar 250 watt. Dan di aplikasi dari software baterainya bisa dilihat untuk arus discharging adalah 55 ampere. Artinya untuk PV ini istilahnya membantu agar baterai ini tidak mengeluarkan daya yang terlalu tinggi. Ini untuk bebannya 710 watt di sistem baterai. Nah, seperti ini ya, bisa terlihat semua. Oke, saya akan kurangi beban. Ini kipas sudah hidup karena temperatur sudah naik. Ini 58 derajat. Ya cukup wajar karena diuji ya di 75%. Nah, coba untuk sistem ATS-nya ya. Ini AC input, saya akan nyalakan. Nah, masuk AC input sebesar 201 volt dan sekarang sudah sinkron ke grid PLN. Nah, untuk inverter ini juga sudah ada sistem AVR ya. Jadi ketika tegangan input ini turun, maka tegangan output distabilkan. Jadi tidak merusak perangkat elektronik yang tertancap di inverter ini. Oke ya, cukup bisa dimengerti. Nah, sekarang saya akan uji load tanpa menggunakan panel surya. Artinya panel surya saya matikan. Untuk inputan PLN juga saya matikan. Jadi pure menggunakan baterai. Nah, ini perhatikan untuk tegangan baterai. Nah, ini untuk arusnya masih 0 watt. Nih masih 0 watt, currentnya juga masih 0. Saya akan masukkan beban seperti tadi. Kayak tegangan baterai turun ya. Dan bisa dilihat di sini arus yang dikonsumsi adalah 82 ampere atau setara dengan 1051 watt. Kenapa inverter ini tidak protek di 1000 watt? Karena yang terbaca di sini adalah arus dari baterai, bukan arus yang dikeluarkan dari inverter ini sendiri. Nah, bisa dilihat karena ini masih di 75%. Oke, seperti itu ya untuk pengujian keseluruhan sistem dari inverter ini. Nanti bila bingung cara untuk koneksi ke software baterai atau cara operasi dari bukan MPPT, dari inverter ini sendiri, maka bisa hubungi tim kami kembali. Oke, cukup sekian. Terima kasih.